Salam saudara semuanya. Salam. Saudara-saudara yang ada di rumah, selamat berbakti lagi dalam Tuhan. Kita semakin akan dikuatkan dengan hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Mari siapkan hati kita semuanya yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah. Hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Siapa yang rindu kepada Tuhan, orang-orang itulah yang akan dipuaskan dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu buat siang, buat kesempatan yang pimpin kami ya Allah Roh Kudus dari awal sampai akhirnya. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu yang memulihkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Angkat pujian di depan Tuhan. Kalau hari-hari ini keadaan tidak menentu, firman Tuhan tetap berkata, jangan kamu khawatir. Haleluya. Haleluya. Angkat pujian ini bagi Tuhan Yesus, saudara. Jangan kamu khawatir. Terima kasih Tuhan. Jangan
saat engkau susah, Tuhan Yesus hiburkan. Mungkin keadaan yang kita hadapi pahit saat-saat ini. Kata dunia pahit, tapi kata Tuhan tidak. Di saat engkau susah, lari kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Di saat Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Yesus
yang selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia. Bahkan sekalipun kami tidak setia, Tuhan tetap menuntun langkah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pada kesempatan kali ini kami dari Praise and Worship Infinity kembali ingin siap diberkati, dibentuk, diajar, bahkan dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Setelah kami menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami yang terbaik bagi Allah dan Tuhan Raja kami Yesus Kristus, sebentar kami siap dibentuk, disempurnakan, supaya hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati siapapun para pengurus dari Praise and Worship Infinity yang sudah menyediakan waktu, tenaga, bahkan talenta mereka untuk ibadah online kali ini. Kami percaya Allah bekerja. Apa yang ditabur melalui Praise and Worship Infinity dapat benar-benar menjadi dampak yang baik dan luar biasa bagi jemaat-jemaat Tuhan, khususnya melalui pelayanan secara streaming dari channel YouTube Praise and Worship Infinity. Kami percaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan, bahkan kesaksian-kesaksian ajaib akan dinyatakan. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, segala kata, kalimat, ucapan, ayat, poin dan setiap bagiannya hanya berasal daripada-Mu. Kami siap terima sesuatu yang baru. Kami mau diberkati dari kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama jemaat Tuhan kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Senang sekali kita kembali berjumpa di dalam ibadah streaming atau ibadah online bersama dengan keluarga besar Praise and Worship Infinity. Kita sudah masuk di bulan Oktober 2020 dan saya percaya satu bulan ini atau 3 bulan ke depan ini kita akan mengakhiri 2020. 2020 adalah tahun yang berat bagi sebagian besar umat manusia. Kenapa saya bilang sebagian besar umat manusia? Karena memang krisis yang terjadi bukan hanya terjadi di salah satu wilayah atau salah satu negara, tapi terjadi hampir di seluruh dunia. Memang ada yang survive, ada yang tetap bisa melanjutkan hidup, bahkan ada di antara mereka bahkan lebih untung, lebih sukses. Tapi kenyataan yang terjadi, sebagian besar justru mengalami dampak akibat wabah atau penyakit yang melanda dunia ini. Makanya 2020 itu dianggap tahun sial. Kenapa tahun sial? Karena tahun ini untuk Indonesia saja, khususnya Jabodetabek, kita sudah memulai tahun dengan musibah banjir. Itu banjir yang cukup buruk setelah sekian puluh tahun Indonesia berdiri. Baru masuk bulan Maret, disitulah terjadi akhirnya pandemi. Mulai sebagian besar tempat di lockdown sekian bulan, seluruh bentuk usaha hampir mati. Dan kita pikir pertengahan tahun 2020 semuanya baik-baik saja. Tapi kenyataannya sampai dengan Oktober 2020 pemerintah Indonesia bahkan menyatakan bahwa kita masuk masa resesi. Tapi ini yang saya mau sampaikan kepada keluarga besar Praise and Worship Infinity. Kita percaya penyertaan Tuhan kita sempurna. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, Yesus selalu setia sampai selama-lamanya. Saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di bulan September kemarin. Kalau jemaat Tuhan dapat melihat di channel YouTube ini, saya sudah sampaikan part yang pertama dengan tema mematikan keduniawian. Saya review sejenak. Kita mulai buka dari 1 Yohanes pasal yang kedua 16 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Jemaat Tuhan dapat mendengar baik ayat yang saya bacakan. Perhatikan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa kata Alkitab? Keinginan daging dan apalagi keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan apa? Dari dunia. Dan dunia ini Alkitab katakan sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap apa? Hidup selama-lamanya. Dunia tempat kita tinggal ini semakin lama semakin jahat, semakin menakutkan, saudara. Bahkan di tengah keadaan yang mengkhawatirkan saja, di tengah pandemi dan wabah, orang bisa cari untung dengan cara-cara yang salah. Dan itu realitanya. Berapa banyak video tentang alat-alat rapid palsu. Lalu ada orang-orang mengatasnamakan pemerintah melakukan pengecekan, padahal sebenarnya sedang melakukan pemerasan. Mereka mengatasnamakan pengawas.
lalu datang ke tempat usaha, mencari-cari kesalahan, lalu meminta uang. Bayangkan, di tengah kesusahan, orang itu masih cari untung. Karena memang Alkitab katakan, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Saya ingat satu pernyataan pebisnis sukses di dunia namanya Jack Ma. Dia salah satu orang sukses, berhasil, orang kaya raya. Dia bukan cuma kaya raya, dia konglomerat. Satu kalimat yang saya juga terapkan dalam hidup saya di 2020, dia bilang begini, tahun 2020 gak usah mikir untung. Sudah bisa bertahan hidup saja, sudah untung. Tapi hari ini banyak orang tetap dengan keangkuhan hidup, tetap coba mencari keuntungan. Makanya salah satu konten yang cukup diminati di Agustus 2020, perhatikan ya, Agustus 2020 itu konten tentang ramalan, sio, zodiak, garis tangan. Betul, nanti coba saudara searching di Google, di YouTube salah satunya. Vlog-vlog itu sekarang suka ada sisipan tuh tentang zodiak, peruntungan. Kenapa? Karena orang mulai bingung. Saya bisa survive nggak nih di tahun ini? Bagaimana saya mengakhiri 2020 ini? Kalau saya bahkan nggak bisa bertahan di tahun ini, tahun depan mungkin lebih buruk daripada 2020. Makanya orang mulai cari-cari, sio kamu apa? Aku monyet. Kalau kamu apa sionya? Aku babi. Babi sama monyet lagi di Sarah, ya kan? Kamu kalau tahun ini gimana peruntungan kamu? Betul, orang mulai cari-cari loh. Dulu orang mulai mengesampingkan tentang ramalan, tapi hari ini orang mau dengar. Apa dasarnya? Karena ingin mencari kepastian. Kalau saya sionya ini kayaknya ada kemungkinan tahun ini saya tetap sukses, tetap berhasil, cuan tetap mengalir. Orang mulai mencari-cari zodiak, ya kan? Menghubung-hubungkan berbagai hal. Susah nih gua jualan. Lu zodiaknya apa? Scorpio. Oh pantesan. Itu kan nyapit, jadi suka kepotong-potong berkatnya. Ya suami gue juga sakit. Sakit apa dia? Gak tahu. Pokoknya dia sakit aja. Bulannya apa? Mei. Oh Taurus. Tahu-tahu kurus. Pokoknya orang itu mulai mencocok-cocokkan garis tangan lah. Saya mau bilang kepada setiap keluarga besar Praise and Worship Infinity, di dalam Tuhan kita ikut apa kata Tuhan, bukan kata dunia. Karena apa yang dikatakan dunia tidak bisa memberi jaminan. Ada anak muda setiap bulan dia lihatin peruntungannya. Aduh, saya ini zodiaknya ini, jodoh dekat, gak nikah sampai sekarang. Udah bertahun-tahun dia lihatin zodiak. Apa yang dikatakan dunia gak bisa dipegang, tapi apa yang Tuhan katakan, iya dan amin dalam kehidupan setiap kita. Orang kalau udah hidupnya ngeliatin ramalan terus, jadinya tersugesti yang negatif sebenarnya. Dia baca peruntungan dia di bulan Oktober, penghasilan agak seret. Padahal sebenarnya Tuhan lagi bukakan tingkap berkat bagi dia. Tapi kalau pikirannya selalu negatif, dia mulai bilang, iya ya, benar ya, susah ya. Dan Ayub katakan, apa yang kau takutkan, apa yang kau cemaskan, itu yang menimpa. Makanya saya mengingatkan kepada setiap keluarga besar dari Praise and Worship Infinity, engkau harus waspada tapi tidak dikuasai oleh roh ketakutan. Beda, waspada dengan dikuasai oleh roh ketakutan. Orang kalau dikuasai oleh roh ketakutan, waspadanya itu jadi overdosis. Dia sudah menjaga diri tapi penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Waspada itu harus. Jadi saudara juga jangan sampai salah pandangan. Ada orang bilang, buat apa kita pakai masker? Kan penyertaan Tuhan sempurna. Mabuk agama yang kayak gitu. Betul, saya yakin kuasa penyertaan Tuhan sempurna. Tapi kita harus tetap ikut. Apalagi pemerintah sudah memberikan anjuran, ikut. Itu bentuk ketundukan kita juga kepada pemerintah dan kepada Allah. Jadi jangan suka ngaco. Saya kan pakai minyak urapan, saya oles aja sini. Akhirnya bukan corona ya, kecoa karena minyak semua ya kan. Sedikit review, intinya nanti di video yang sebelumnya bagian yang pertama saya katakan bagaimana melepaskan kedagingan ketika kita mau tetap berjuang menjalani kehidupan sesuai dengan firman dan bukan dengan apa kata dunia. Nah, saya mau lanjutkan beberapa hal. Kedagingan itu kalau saudara ingat atau saudara bisa lihat kembali di video yang sebelumnya, dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah sarkikos. Sarkikos itu terjemahan lainnya adalah keinginan tubuh, jasmani. Daging itu sukanya yang gampang. Daging itu sukanya yang enak. Makanya saya mau tanya, mana lebih enak tidur sama olahraga?
Ya buat yang terdaftar di Infinity pasti olahraga, ya kan? Ibu-ibu praise and worship PWI itu senang ada komunitas olahraga karena memang tempat kita ibadah juga dipakai juga untuk senam kesehatan di tempat ini. Makanya di Infinity itu bukan cuma sehat secara rohani tapi juga jasmani. Bahkan ada tambah-tambahan seperti kickboxing, pokoknya buat pukul-pukul balas suami lah. Tubuh itu enak yang pokoknya yang enak, yang nyaman itu tubuh suka. Makanya lebih enak makanan yang asin, manis daripada yang pahit. Makanan-makanan yang mengandung unsur gula, unsur kolesterol daripada yang lebih sehat misalkan. Kenapa? Daging itu seperti itu. Daging itu kalau bisa yang cepat, yang instan. Sesuatu yang mudah itu daging. Makanya kita katakan semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging. Saya mau tekankan di bagian yang kedua begini, Pak, Bu, hidup itu pasti punya tantangan. Kalau saya tanya kepada setiap kita pengurus dari PWI, kepada saudara yang menyaksikan live streaming ini, siapa sih nggak punya masalah? Setiap kita punya tantangan, kesulitan, persoalan. Kita bisa cerita berbagai hal yang sedang kita alami. Tapi yang menjadi poin bukanlah masalahnya, tapi bagaimana engkau tetap melangkah. Kenapa pendeta? Apa pentingnya? Apa hubungannya kedagingan dengan melangkah? Sederhana. Karena orang yang dikuasai kedagingan, dia cenderung pasrah, dia cenderung pasif. Ya udahlah, yang terjadi terjadilah. Alkitab ajar yang berbeda. Kita lihat satu kisah. Yohanes. Jangan dulu Yohanes nih saudara. Saya mau ambil satu pernyataan kepada firman Tuhan dari Matius. Nanti saya buka Yohanes. Matius pasal 25. Perhatikan satu kisah ini. 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-25. Ayatnya ada banyak sekali. Saya mungkin baca keseluruhan, mungkin juga tidak. Saya percaya juga saudara sudah tidak asing dengan kisah yang saya baca di ayat-ayat berikut ini. Matius pasal 25 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta, ya, you know what I mean. Ada seorang tuan yang meninggalkan ketiga hambanya dengan talenta yang berbeda. Ada yang terima 5, ada yang terima 2, dan ada yang terima 1. Perhatikan ayat yang ke-19 dari keseluruhan pasal 25. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang, dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Lanjut ayat 22. Datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Kita lompat ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Perhatikan ya, ini kesamaan orang-orang percaya di tahun 2020 ini. Kita seringkali memperkatakan engkau Allah yang kejam. Katanya Tuhan baik, kenapa keadaannya semakin buruk? Perhatikan, hamba ini berkata, engkau manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Inilah, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu, apa katanya? Garis bawah ini, hamba yang jahat dan kata malas menggambarkan kedagingan dirinya. Saudara, kisah yang kita baca kan jelas dan sederhana. Ada 3 hamba dengan 3 perbedaan talenta. 5, 2, dan 1. Sederhananya 5 menghasilkan 5, 2 menghasilkan 2, tapi 1 dia nggak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena dia kubur. Kalau saya mau bicara dengan logika, sebenarnya ini gambaran orang yang smart. Kenapa dia bilang? Kenapa saya katakan smart? Karena dengan modal yang kecil, ketika dia simpan, dia nggak ada resiko apapun. Betul, dia tidak untung, tetapi dia juga tidak rugi. Tapi apa kata Tuhannya? Engkau hamba yang jahat dan malas. Nah, saya khawatir kedagingan itu gak selalu berbicara tentang hawa nafsu yang dekat dengan dosa, kenajisan, kemabukan, dosa
kebohongan atau dosa-dosa emosional. Enggak, seringkali kedagingan juga berupa hal-hal di mana kita nggak mau melangkah dan nggak mau berjuang. Kenapa? Malas. Saya khawatir di akhir 2020 ini ada banyak orang bilang, saya mau berserah aja, Tuhan mau buat apa di tahun ini. Padahal sebenarnya dia bukan berserah, dia terlalu malas untuk berjuang. Kenapa dia bilang, sukar pendeta, mau jualan apa saya hari ini? Saya juga modalnya kecil, saya juga nggak punya pengetahuan untuk jualan online. Nah ini orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Dia mempersalahkan keadaan, bahkan mempersalahkan Tuhan atas apa yang tidak mau dia perjuangkan dalam kehidupannya. Ada banyak orang, kenapa cuma dia percaya dalam rumah itu? Kenapa suaminya nggak mau percaya? Kenapa anaknya sulit ikut Tuhan? Karena terlalu malas. Dia bilang, susah pendeta, suami saya mau bebal, suami saya kayaknya nggak bisa saya kasih tahu firman, anak-anak saya mah kayaknya keras kepala. Sebenarnya bukan karena nggak bisa. Apa yang Alkitab katakan? Orang benar apa yang dia tabur tidak pernah sia-sia. Tapi kenapa nggak pernah dia tuai sesuatu? Karena dia sama seperti kisah ini. Kedagingan, keduniawian menguasai tindakan. Saya nggak tahu kehidupan ekonomi saudara seperti apa. Saya nggak tahu perjuangan engkau selama 2020 ini. Tapi saya percaya Tuhan nggak pernah salah ciptakan saya dan saudara di generasi ini. Kalau Tuhan izinkan kita lahir di generasi ini, di masa wabah seperti ini, Tuhan sudah tahu kapasitas kita mampu untuk melewati semuanya. Bahkan kita nggak pernah sendiri, Tuhan beserta kita. Tapi kemalasan membuat kita hidup di dalam kegagalan. Saudara, kalau saya pernah ajar ibu-ibu PWI atau Praise and Worship Infinity, jadi talenta itu berbicara tentang mata uang. Memang talenta hari ini definisinya berbeda seperti zaman Yesus. Zaman Yesus itu betul-betul sebuah nilai. Jadi kalau saudara nanti pulang lihat di Alkitab, ada bagian kamus paling belakang. Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi kalau saudara terima satu talenta, berarti berapa dinar? 6.000. Satu talenta sama dengan 6.000 dinar. Sayangnya saya nggak bisa presentasi, tapi saya ingin memberikan gambaran sederhana begini. Alkitab katakan orang bekerja seharian dari pagi sampai sore, dari pagi sampai dengan nanti matahari terbenam. Satu hari kerja itu upahnya 1 dinar. Bagaimana dia bisa mengumpulkan 6.000 dinar? Sederhana aja. Kalau dia bekerja selama 1 tahun atau 12 bulan atau 356 hari, maka 6.000 dinar dibagi 365 hari tanpa ada cuti, tanpa ada hari libur, maka didapatilah 16,5 tahun. Jadi dia bekerja selama 16,5 tahun, itu dia dapat 6.000 dinar. Saya ambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Kalau kita convert, kita coba rupiahkan, berapa sih sebenarnya nilai daripada talenta ini? Saya coba lihat, BPS atau Badan Pusat Statistik menyatakan upah rata-rata buruh ya, pekerjaan yang paling dasar. Dikatakan upah buruh itu di Februari 2020 sampai dengan Mei 2020 itu sebesar 2,9 juta. Itu rata-rata. Baik laki-laki, perempuan diambil garis tengah 2,9 juta per bulan. Jadi kalau misalkan 2,9 juta selama 1 tahun dikali 12 bulan, itu dapatnya 35 juta. Itu perkiraannya 35 juta. Nah, untuk mencapai 1 dinar, 35 juta dikali 16,5 tahun, itu didapat angka 577 juta. Itu satu talenta. Jadi kalau saudara dengar talenta, itu minimal kurang lebih setengah M, 500 juta. Saudara tinggal kalikan saja. Yang dipercaya 5 talenta, maka 5 dikali 500 juta berapa? 2,5 M. Benar ya, 2,5 M ya. Kalau yang dapat 2 talenta berarti kira-kira didapat 1 miliar. Kalau yang cuma 1 talenta, kembali lagi 500 juta. Dalam dunia bisnis,
Semakin besar modal, semakin besar juga kesempatan. Semakin kecil modal, semakin kecil juga kesempatan. Nah, orang yang terima 500 juta, dia mulai membandingkan orang yang terima 2,5 M. Ya, saya kalau misalkan punya 25 M juga, bisnis apapun lancar. Mau buka dealer mobil kek, mau sewa ruko kek, mau dagang apapun bisa saya. Tapi kalau saya cuma modal 500 juta bagaimana? Dan inilah yang menjadi gambaran orang gagal itu. Sehingga dia kumpulkan uangnya, dia kubur. Sama persis sama hari-hari ini kehidupan orang Kristen. Tahu gak saudara, ada begitu banyak jemaat Tuhan telepon saya, ujung-ujungnya sebenarnya dia pasrah. Ya udahlah pendeta, saya mah terima aja lah. Saya mau udah tinggal makan gaji aja, saya tinggal makan tabungan aja, saya tinggal makan aja uang deposit saya tinggal jual aja kendaraan saya. Ya udah tinggal dari situ aja saya hidup. Kesempatan daya juangnya itu mulai hilang. Ini kan masa dimana kita ditampi. Saudara ngerti gak kata penampian? Kita tuh disaring gitu. Siapa yang murni, siapa yang pura-pura murni, siapa yang memang kotor, kelihatan di masa-masa pandemi ini. Kita kalau baik cuma karena kita kelebihan, siapa sih yang gak mau berbuat? Tapi justru di tengah kekurangan engkau tetap dapat memberi, itu yang dikatakan murni. Nah, saya mau keluarga besar, praise and worship infinity. Kita berbeda. Tinggal 3 bulan. Video ini muncul di Oktober 2020. Saya mau menjalani sisa bulan ini. Dulu tahun-tahun yang lalu di bulan Oktober kita udah mulai sibuk lah perencanaan tentang Natal. Kita udah mulai berpikir tentang hal-hal yang kita akan lakukan di Natal nanti. Mau acara apa, mau bakso apa. Tapi hari ini gak ada orang mikir Natal. Orang mikir bagaimana saya bisa survive mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2021. Karena itu lepaskan keduniawian supaya hidup kita di dalam perkenanan Tuhan. Nah, apa caranya? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya supaya kita bisa tetap melangkah, melepaskan kedagingan kita untuk mengikuti malas, tapi justru sebaliknya kita berjuang di dalamnya. Yang pertama saya catat, ketika kita sangat percaya rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah baik. Sama-sama bilang sama saya baik. Nah, persoalannya saya suka tekankan, cara Tuhan memberkati ada 2. Dia antar langsung, dia nyatakan langsung, dia berikan kepada kita secara langsung. Tapi terkadang dia minta kita berjuang. Ada something hal yang dilakukan, ada sesuatu yang kita kerjakan. Saya ambil contoh dalam Alkitab Ishak. Ketika dia bertahan di negeri Gerar, Filistin, di mana kelaparan terjadi. Kelaparan pada zaman itu biasanya ada hubungannya dengan iklim, ada hubungannya dengan tingkat kekeringan atau basah. Ishak, dia berjuang. Alkitab katakan dia menabur. No, bukan cuma menabur, dia menggali sumur. Alkitab gak bilang sumur mujizat keluar. Alkitab gak bilang air datang Tuhan kirim dari langit. No, Alkitab katakan Ishak menggali. Repotnya Alkitab katakan ketika dia menggali, ada keluar air. Orang mulai klaim, itu kan air kami. Padahal itu yang kerja keras Ishak. Dia cari lagi sumur yang lain. Dan Alkitab katakan lebih dari 2 kali dia menggali sumur dan semuanya direbut orang. Apa dia berhenti menggali? Tidak. Dia tetap menggali. Apa maksudnya? Dia berjuang. Sampai akhirnya sumur paling akhir dan tidak ada pertengkaran. Disitulah dia namai Rehobot. Hidup ini berjuang, saudara. Hidup ini melakukan dengan segala jeripaya. Dalam rumah tangga, suami berjuang, istri juga ikut berjuang. Mungkin perjuangannya berbeda-beda. Ada yang benar mencari nafkah, ada yang mengurus rumah tangga, tapi intinya berjuang. Nah, ini saya mau ngomong khusus karena di Praise and Worship Infinity itu banyak kan ibu-ibu. Salah satu sejarah terbentuknya Infinity di hari Selasa siang karena ibu-ibu menunggu anak pulang sekolah. Kumpul, tadinya doa, sharing, ada firman, ada pembelajaran. Infinity terbentuk besar. Tapi kan sekarang gak ada belajar yang ditunggu-tunggu. Lu belajar online. Dan tingkat stres, bukan stres, depresi dalam menghadapi online itu luar biasa. Setiap ibu ingin anaknya unggul. Kenapa? Ya sederhana aja, karena itu naluri manusia untuk jadi yang the best. Apalagi kalau orang tuanya udah sukses, ada jabatan, pekerjaan berhasil, dia juga berharap keturunannya memiliki kesamaan.
Tapi kan faktanya semua anak berbeda. Waktu online, Zoom, kita mulai lihat anak yang dominan, yang aktif dan anak yang pasif. Sampai guru aja nggak sadar kalau dia nonton. Kan ada murid yang kayak gitu ya, ada murid yang diem terus. Sampai kita pikir apa koneksinya nggak nyambung. Enggak, emang dia pendiam ya kan. Tapi ada murid yang cerewet sekali. Kan saya baru masuk, anak saya kan baru masuk sekolah. Sebenarnya ada penyesalan juga. Karena saya tahu kalau begini belajarnya, mendingan sekalian nanti. Gak apa-apa lah dia nambah umur, yang penting dia lebih enjoy. Tapi karena tiba-tiba saya masuk perangkap diskon, ya kan, saya kan dapat diskon besar sekali. Saya itu dapat diskon itu 50% loh. Iya, kira-kira segitu, gede bener itu. Jadi istri saya bilang, ya ini jalan Tuhan. Ya sudah. Saya bayar, anak saya masuk. Kan di kelas anak saya itu ada sekitar 29, 28, 30, whatever, pokoknya sekitar itu. Jadi saya juga awal-awal sama lah, kita sama kayak yang lain lah. Ngelihat di Zoom, ya kan, ada anak yang aktif sekali, pintar sekali. Sedangkan seringkali kenyataannya anak kita kayaknya nggak lebih baik dari orang-orang lain. Ini juga perjuangan, Bu. Ini perjuangan dalam melatih kesabaran. Karena banyak ibu-ibu akhirnya yang tadinya mulai gimana? Bisa? Bisa nggak? Coba dilihat itu. Lihat lagi, lihat. Dilihat itu. Bego. Dia lupa ternyata mic-nya masih on, ya kan? Itu seluruh murid bisa dengar itu perkataan ibu-ibu. Saya kan terkadang kan suka ngedampingin, ngeliatin anak saya. Tapi sebenarnya yang lebih intens istri saya. Kalau saya tuh easy going aja lah. Saya pikir anak juga, saya juga baru kelas 1 ya kan, pusing-pusing amat saya. Dia ngerti nggak ngerti, saya percaya Tuhan memberikan keberhasilan pun dalam kehidupannya. Jadi saya lihat terkadang di Zoom itu kan banyak kotak-kotak kecil itu. Saya lihat beberapa anak udah mulai nangis. Oh ternyata saya pikir mungkin dia memikirkan tentang saham dia yang hilang atau gimana ya. Enggak, dia lagi ada mamanya itu di sebelah. Oh itu pokoknya malaikat maut lah ya. Lihatin. Gurunya tanya, dia nggak bisa. Bener. Dan orang tua itu akhirnya jadi apa ya? Ya perjuangannya beda-beda lah. Suami cari nafkah, Bu, mungkin di rumah memang tambah pusing, tambah benar. Tapi mungkin itu yang Tuhan mau perjuangkan, yang mau kita berjuang di dalamnya. Saya ingetin kepada seluruh ibu-ibu gini ya, Bu, generasi yang sekarang kan nggak memilih belajar seperti ini. Jadi kalau ibu nggak bisa memberikan kenyamanan, nggak bisa memberikan satu nostalgia yang baik di momen ini, itu akan jadi traumatis tersendiri yang akan terus diingat oleh generasi ini. Bu, mau usah takut lah. Saya udah banyak ngomong sama ibu-ibu. Ada banyak jemaat Tuhan yang bilang gini, pendeta, saya nggak tahu nih anak saya nggak ngerti nggak apa-apa. Saya bilang benar-benar nggak apa-apa. Kenapa? Saya percaya kok rencana Tuhan pasti berhasil buat anak-anak kita. Ada banyak kisah orang-orang nggak pintar, orang-orang bodoh, orang-orang yang dianggap nggak mampu mengikuti anak-anak setingkatnya, segenerasinya, tapi tetap keberhasilan Tuhan berikan. Jadi kita nggak usah terlalu nge-push. Mata pelajaran di Indonesia kan beda kayak di luar. Di luar itu, untuk di Jepang misalkan, itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 belum diberikan mata pelajaran. Mereka hanya dibentuk secara etika dan moral. Di Indonesia kan enggak. Anak saya coba bayangin, udah bahasa Inggris, Indonesia, Sunda tambah, Mandarin lagi, gila itu. Kita bapaknya aja sekian puluh tahun tinggal. Beberapa orang cari sekitar cuma tahu kata kamsia, itu aja. Kamsia, amsia, udah. Anak saya, aduh Tuhan Yesus. Saya juga waktu lihat dia belajar Mandarin itu, gurunya ya kayak nggak ngerti, ini anak nggak tahu bahasa itu. Ngomong aja. Tapi memang itulah generasi ini. Makanya ibu yang mendampingi anak-anak belajar online, perjuangannya untuk melatih kesabaran. Gak usah takut, bener. Tapi dia nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau Tuhan udah bilang berhasil, pasti berhasil. Kalau Tuhan udah bilang sukses, pasti sukses. Daripada engkau emosi, doain. Doain dulu diri sendiri ya kan. Roh emosi, roh amarah dihancurkan dalam nama Yesus. Baru doain anak-anak. Percaya deh.
cara Tuhan bekerja itu sangat luar biasa. Gini ya Bu, Pak, dalam berjuang itu orang kecewanya dia pikir gini, saya udah melakukan yang terbaik kok hasilnya nggak terbaik. Kita lupa, bagian manusia tetaplah bagian tapi Tuhan yang menentukan di dalamnya. Saya kasih sederhana ilustrasi, saya menyampaikan ini menjadi gambaran. Satu kali di sebuah hutan ada 3 pohon. 3 pohon ini saling bercakap-cakap tentang apa menjadi tujuan mereka nanti setelah ditebang. Pohon yang pertama katakan, aku ingin menjadi perabotan yang cantik, yang berharga. Aku mau jadi sebuah kotak harta karun, di mana orang menyimpan emas, perak, permata, dan berlian. Harta benda yang mereka hargai akan disimpan di dalam kotak yang dibuat daripada kayuku. Pohon yang kedua katakan, kamu cuma ingin jadi kotak harta karun. Aku ingin menjadi sebuah bagian dari kapal, di mana aku mengelilingi samudra, laut yang besar. Aku akan membawa orang-orang hebat mengelilingi dunia. Pohon yang ketiga katakan, aku ingin menjadi bagian bangunan yang indah, di mana orang melihat kepadaku dan orang kagum kepadaku. Ketiga pohon ini punya impian yang besar, dan tidak berapa lama ketiga pohon ini pun ditebang. Penebang pohon menjual ketiga pohon ini kepada orang-orang yang berbeda. Pohon yang pertama dijual kepada seorang peternak. Pohon yang kedua dijual kepada seorang tukang perahu, dan pohon yang ketiga dijual kepada seorang tentara. Pohon yang pertama dia punya kerinduan untuk menjadi kotak kayu, tapi itu gak pernah kejadian. Dia dibentuk menjadi kotak tempat makanan binatang. Tidak pernah ada emas, tidak pernah ada perak, tidak ada harta. Hanya jerami yang ditaruh di atasnya. Pohon yang kedua yang punya bayangan, kerinduan dan harapan menjadi bagian dari sebuah kapal besar, nothing happened. Dia cuma menjadi bagian salah satu perahu kecil. Dan dia tidak pernah ditaruh di lautan besar. Dia hanya ditaruh di sebuah danau kecil. Dan pohon yang ketiga, lebih buruk lagi. Dia nggak pernah menjadi bagian bangunan yang indah. Dia hanya dijadikan sebuah balok dan ditaruh dalam sebuah penjara yang paling dalam. Dan tidak ada orang mengingat kepada kayu itu. Tahun demi tahun berlalu, ketiga pohon ini mulai kehilangan impian dan harapan mereka. Sampai satu hari, ada suami istri yang mencari tempat untuk meletakkan anaknya yang baru saja dilahirkan. Karena semua orang menutup tempat itu untuk mereka tinggal. Dan akhirnya orang tua itu melihat kotak makanan binatang yang disebut palungan, dan dia menaruh anak itu di atas kayu tersebut. Waktu berjalan, perahu yang hanya ditaruh di danau satu kali dinaiki oleh 13 orang, satu pemimpin dan 12 pengikut. Dan tidak berapa lama badai besar terjadi. Dan pemimpin ini berkata dengan sangat luar biasa, diam, tenanglah, dan badai itu seketika juga diam. Dan pohon yang ketiga, satu kali pohon ini diambil dari dalam penjara, dipikul oleh seorang pria yang dihina, yang dilempari dengan hinaan, diludahi. Dan dengan kayu ini ditancapkan di satu bukit yang bernama Golgota. Kotak harta itu nggak pernah jadi sesuatu yang baik. Tapi ada Yesus yang pernah ditaruh di dalam palungan tersebut. Perahu itu nggak pernah mengarungi lautan yang besar. Tapi kisah tentang Yesus menghentikan badai akan menjadi kisah yang akan dikenang sampai selama-lamanya. Dan bagian kayu yang dianggap nggak pernah berhasil, dia yang cuma ditaruh di penjara paling dalam, hari ini menjadi lambang paling mulia dalam kekristenan, salib namanya. Dan mungkin ini gambaran hidup saya dan hidup saudara. Kita coba berjuang menjadi yang terbaik, saudara. Kita coba berjuang dan memang kenyataannya nothing happen. Tapi ini yang saya mau katakan, Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan kita. Ada porsi yang mulia yang Tuhan mau sediakan. Bagian kita cuma lepaskan ke dunia yang kita aja ikut. Apa sih yang Tuhan mau saya di keluarga ini seperti apa? Apa sih yang Tuhan inginkan saya di Praise and Worship Infinity ini? Apa sih yang Tuhan mau saya lakukan di dalam kehidupan saya sehari-hari supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Nah yang kedua, jadi orang-orang yang melepaskan keduniawian adalah orang-orang yang mau berjuang, orang-orang yang tetap bertindak. Coba lihat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Yang bisa lihat Alkitab, perhatikan dan saya baca. Bertandinglah dalam apa katanya? Pertandingan iman. Jadi bukan pertandingan fisik, bukan pertandingan kemampuan dan kelebihan, tapi pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah apa kata Alkitab? Hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah kau ikrarkan ikrar yang benar di depan orang. Dalam hidup itu pasti ada resiko. Saudara, bisnis apapun ada resikonya. Dan dalam dunia bisnis ada istilah resiko kecil, untung kecil. Resiko besar, untung besar. Nah kalau saudara mau ambil untung besar, saudara ingin punya sukses, keberhasilan, jangan pernah takut melangkah dalam sebuah resiko. Karena memang orang ketika berbisnis,
Dia udah planning bagus nih. Dia pikir dengan dagang begini pasti untung. Tapi kenyataannya setiap tindakan, setiap perbuatan itu ada risiko. Nah, orang Kristen terlalu takut masuk risiko. Kayaknya nggak mungkin pendeta. Kayaknya sukar. Saya mah belum mampu. Saya mah belum bisa. Ini kan masa penampilan, sama yang seperti saya bilang dulu banyak ibu-ibu nggak tahu cari duit. Tapi setelah masa pandemi, lihat deh banyak kisah. Dia akhirnya mulai belajar masak, bikin rendang, sekarang mulai jual rendang yang dipres itu. Akhirnya orang bikin kue, bikin masker. Orang akhirnya terbentuk dan terlatih untuk menciptakan sesuatu demi keuntungan. Dia mulai yang tadinya nggak tahu online, sekarang mulai tahu cara online. Dan itu sesuatu yang bagus, itu positif. Nanti kelihatan potensi-potensi. Saya udah banyak beberapa jemaat Tuhan hari ini justru menjadi keuntungan tersendiri. Suaminya tidak mampu dalam menafkahi dengan baik karena kena PHK dan lain sebagainya. Tapi sekarang istrinya, Tuhan mulai bekerja. Tingkat-tingkat berkat tercurah mulai sama istrinya, mulai berjuang. Saya mau ingetin kepada ibu-ibu, bener deh, jangan cuma meratapi dan mengasihani diri. Susah hidup, saya nggak bisa. Jangan. Kalau memang Tuhan izinkan engkau di masa-masa sukar, coba tanya, Tuhan, apa yang saya melakukan? Tuhan gak pernah bicara secara langsung, jual nastar, enggak. Tapi mungkin dari orang sekitar, orang mulai bilang, gue punya resep nastar nih, mulai belajar. Ada resikonya nggak? Ada. Kita buat yang pertama hangus, rugi nggak? Rugi. Kita buat yang berikutnya, pas dicobain sama keluarga, Pak, gimana? Enak nggak? Gak enak, pasti gak laku. Gak apa-apa, jangan tersinggung. Ibu-ibu kan gitu. Mirip-mirip kayak istri saya. Jadi kalau dia masak tuh saya gak bisa bilang gak enak. Jadi tingkat kejujuran itu hilang akhirnya. Padahal istri saya kalau masak, dia bilang, ya review dong, review. YouTuber kali review. Saya bilang, saya memulai dengan kata yang positif. Enak. Baru dengan kejujuran. Tapi agak gimana? Cuman ini aja, kayaknya terlalu ini. Itu becu tuh. Yang mau berjuang, mau berjualan, mau berbisnis harus terima tuh kritik dan saran orang. Karena yang lebih baik kritik itu keluarga. Anak lebih jujur lagi. Kita udah dengan semangat, ya kan bangun pagi, pokoknya badan masih bau, kita masak. Udah kasih ke anak bilang apa? Enak, aku gak mau. Justru belajar, wah apa yang harus diperbaiki gitu. Sampai akhirnya layak. Tadinya kita cobain keluarga, dari 4 keluarga 2 mati, keracunan makan cantikan. Akhirnya sampai akhirnya bener, ada beberapa orang. Saya kalau kayak gini sih saya nggak bisa ngomong dan nggak bisa promo ya. Tapi betul, sekarang sukses. Ada yang jual rendang, saya tahu salah satunya rendang. Ada yang jual makanan harian, ada yang sekarang catering, ada yang sekarang masker dan lain sebagainya. Beresiko nggak? Pasti. Ada yang kemarin baru usaha scuba, masker scuba, sekarang masker scuba katanya dilarang. Dia udah nunggu banyak. Dia bilang, Pak gimana sih? Dia nggak apa-apa. Ada masa-masanya engkau mengalami kerugian dan kegagalan, tapi itu justru menjadi bagian dari kisah sukses. Kalau saya nggak kerja, suami saya nggak bekerja, gimana perjuangan saya pendeta? Jadilah istri yang membawa shalom dalam rumah. Kalau engkau nggak bisa menghasilkan, itu oke, nggak apa-apa. Dan itu bukan sebuah kewajiban bagi engkau. Buat ibu-ibu praise and worship mungkin jadi support buat suami. Jadi lebih lebih care dalam berbagai hal, lebih memberikan kenyamanan. Karena rumah itu, keluarga itu tempat charge. Jadi kalau suami udah stres di luar, di mana dia di-charge? Di rumah. Nah kalau di rumah juga konsleting, listrik arusnya maju mundur ya kan? Meledak handphonenya. Pernah lihat handphone Nokia bunting? Baterainya meletup ya. Itu kenapa? Kelebihan arus ya. Ada banyak ibu-ibu kasih motivasi tuh setengah mau matiin. Saya kemarin datang tuh di gereja. Papa ini harus bisa loh. Lihat orang lain. Itu bukan dukungan, itu tekanan ya kan. Beda. Kelihatannya support, tapi sebenarnya mematikan. Jadi yang pertama, bagaimana kalau lepas keduniawian? Ketika kita mau tetap berjuang, jangan sampai kalah oleh kemalasan. Karena orang malas itu sebenarnya jauh dari rencana Tuhan yang besar. Yang kedua, dengan menyadari penyertaan Tuhan. Nah,
salah satu hal yang cukup viral beberapa bulan lalu ya, ada seorang presenter, ada seorang public figure artis wanita, dia saya nggak enak karena ini online, MR, tahu MR? Jadi di salah satu acara talk show, di salah satu stasiun TV, ada narasumber, tiba-tiba dia katakan, saya berdoa ya buat kamu, dan itu luar biasa loh. Itu hampir tidak terjadi sekian puluh tahun dalam televisi yang ada di Indonesia. Artis MR ini mendoakan dan itu menjadi hal yang luar biasa. Dia menyebut nama Yesus, dia menyebut Roh Kudus, dia menyebut kata Bapa, dan itu sensitif di telinga sebagian orang. Mungkin ketika dia mengatakan ada resiko untuk dia tidak lagi dipakai, dia mungkin kena teguran, mungkin dia nggak akan laku lagi dalam dunia perartisan. Tapi waktu salah satu vlog saya lihat cuplikannya, dia bilang, aku percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saya. Itu yang harus kita miliki di tahun 2020 ini. Apapun yang kau lakukan, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang lagi. Dulu kita kalau doa di tengah keluarga malu-malu, kita pikir nanti daripada tersinggung yang lain. Sekarang kalau doa aja. Kenapa? Karena pertolongan yang paling nyata hanya di dalam Tuhan. Manusia bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Yang pegang kita, perhatikan. Saya baca. Kita tahu sekarang bahwa apa kata kita? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, ada kebaikan dalam hidup saya. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kenapa kita mau tetap berjuang? Kenapa kita tinggalkan kedagingan kita, rasa nyaman kita? Kenapa kita mau melangkah sederhana? Karena Alkitab juga janjikan apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Tuhan akan menyertai. Bahkan proses pendewasaan, proses menjadi lebih tinggi, itu harus mengalami hal-hal yang menyakitkan. Rumus Yesus dalam sukses, dia bilang begini, jadilah yang paling kecil sebelum engkau menjadi yang paling besar. Dalam pekerjaan, bisnis, karir, jadi yang paling kecil itu yang paling hina, yang paling capek, yang paling harus makan hati, yang sering kali gak dihargai. Tapi rumus Yesus, dari yang paling kecil menjadi yang paling besar. Sakit itu gak enak buat daging. Disinilah kenapa orang seringkali gampang sekali keluar dari gereja. Emangnya cuma gereja cuma di sini aja. Ketika dia ditegur, ketika ada nasihat yang keras, ketika dia rasa, oh kayaknya kok nggak sesuai hati. Orang-orang kayak gini sebenarnya orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Kenapa? Karena daging itu nggak mau ditegur, nggak mau dikoreksi, nggak mau dibentuk, nggak mau diarahkan. Daging ini kalau dikasih tahu sesuatu yang nggak enak, tersinggung. Kenapa banyak suami istri ribut? Itu kedagingan yang tersinggung. Maksud istri baik, maksud suami baik, tersinggung. Salah satunya apa? Masker. Pak, istri cuma bilang gini, Pak, lo kalau keluar pakai masker bisa berantem. Apa sih susahnya pakai masker, Pak? Emangnya mesti sampai dijahit di sini? Hah? Kan enggak. Tapi betul, banyak suami sampai ribut sama istri cuma gara-gara istri ngingetin, Pak, udah cuci tangan belum? Pak, udah sanitizer belum? Pak, tolong dibersihin dulu, Pak. Langsung mandi aja. Bisa ribut. Kenapa? Daging itu sukanya hal-hal yang malas-malas, yang gampang. Gak suka tuh digitu-gituin. Nah, model-model kayak gini, kalau saudara di tahun 2020 ini, di masa Tuhan izinkan kita punya protokol kesehatan, dan engkau gak terlalu malas untuk melakukannya, engkau orang yang hidup dalam kedagingan. Engkau orang-orang yang bebal, saya katakan. Saya mau ngomong pahit nih sama saudara. Maret 2020 saja, Tuhan izinkan kok. Yang paling banyak terkena dampak itu justru pendeta, hamba-hamba Tuhan. Beberapa sahabat-sahabat saya dipanggil Tuhan gara-gara apa? Meninggal. Tidak ada anak emas dalam kesini. Yes, kita percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Tapi juga kita berhikmah, lakukan yang benar. Nah, orang kalau hidup dalam kedagingan gak bisa. Jadi kalau merasa tersakiti, tersinggung, marah. Padahal sakit itu proses yang mendewasakan. Contoh, sebelum kita ganti jadi gigi dewasa, apa dulu yang copot? Gigi susu dulu. Sakit gak? Beberapa sakit, beberapa gak enak, beberapa dia gak tanggal dengan sendirinya. Anak ketika mau berjalan, sebelum berjalan ada prosesnya tuh. Merangkak dulu. Sebelum merangkak, anak saya kan sekarang masuk 6 bulan lah, tanggal 2 Oktober. Oktober ini 6 bulan. Sekarang proses merangkak dia baru berdiri.
Lalu kayak mesin rusak, maju mundur. Dia nggak tahu langkah gini, dia maju mundur. Tapi sebelum itu apa? Dia selalu jatuh tangannya, dia mau berdiri belum kuat, sakit, nangis. Dia jatuh, kepalanya mungkin terpelatuk, ada mainan, sakit. Tapi itu bagian dari pendewasaan. Jadi kalau Tuhan izinkan 2020 ini usahamu tersakiti, keadaannya nggak sebaik yang biasanya kau alami, jangan kalah, jangan lari, bertahan. Kenapa? Karena kita percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Wahyu 3 ayat 19, ayat terakhir dari kebenaran firman Tuhan. Bagian yang kedua, melepaskan keduniawian. Wahyu 3 ayat 19, Alkitab katakan, barang siapa kukasihi, apa kata kita? Ia kutegur dan kuhajar. Bukan cuma dikasih tahu, Alkitab akan pakai kata yang lebih menyakitkan, kuhajar. Sebab itu apa katanya? Relakan hatimu dan bertobatlah. Ini kata-kata yang paling pas untuk menggambarkan kita melepaskan keduniawian. Orang kalau hidup dalam kedagingan itu nggak suka ditegur, nggak suka diperlakukan tidak baik. Dia ingin menjaga harkat martabatnya. Tapi kita di dalam Tuhan Yesus, Alkitab katakan apa? Relakan hatimu untuk apa? Diproses. Jadi ini masa-masa di mana kekristenan kita akan semakin didewasakan. Percaya deh, masuk 2021 mungkin pertengahan ya, setelah vaksin bisa terrealisasi dengan baik. Lihat deh, kita jadi lebih tough. Kita jadi lebih lebih kuat menjalani hidup ini. Kalau kita lulus ujian nih. Di masa-masa sekarang ini, kalau engkau bisa bertahan, engkau lepaskan mengeluh, bersungut, merapat-rapat diri, engkau lepas dari underestimate tentang hari depan. Lihat deh, engkau akan jadi orang yang lebih beriman gitu. Kenapa? Karena engkau akan bilang begini, kalau tahun yang berat saja Tuhan bisa memberikan kemenangan, maka tahun-tahun ke depan aku akan lihat keberhasilan, kemenangan, kejayaan terjadi dalam kehidupanku. Keluarga besar Praise and Worship Infinity, saya ingin kita semakin lebih luar biasa, sehingga ketika nanti kita mulai ada ibadah offline, pertemuan langsung, kita jauh lebih lebih luar biasa di dalam Tuhan. Saya ingin lihat wanita-wanita perkasa, Wonder Woman. Jangan bawa perisai ya kan, jangan bawa pedang, tadi pikir mau begal. Pokoknya yang penting kelihatan berbeda wajahnya. Dulu awal-awal saya masuk Infinity, saya lihat wajah ibu-ibu penuh dengan tantangan kesulitan ya, yang sebagian gara-gara uang, ada yang gara-gara penyakit, banyak gara-gara lakinya ya kan. Nanti waktu masuk saya lihat, wah berbeda. Wajah-wajah berjuang, wajah-wajah orang yang pernah melihat janji Tuhan tergenapi. Makanya kita harus lepaskan kedagingan. Minggu depan, di waktu yang kita akan bertemu lagi, saya akan bahas tentang move on, melangkah terus, kita berjalan. Kenapa? Karena kita yakin kemenangan sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, atas segala rahmat yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami semakin yakin Tuhan, ada kepastian di tengah ketidakpastian, ada janji Tuhan yang akan kami lihat dan kami rasakan. Karena itu ajar kami melepaskan kedagingan. Daging kami inginnya sesuatu yang nyaman, sesuatu yang mudah, sesuatu yang instan. Tapi Tuhan mau kami diproses. Kami mau berjuang Tuhan. Kami mau melepaskan kedagingan dan keduniawian kami, supaya kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Hamba arahkan tangan kepada kamera. Siapapun yang menyaksikan streaming dari YouTube ini Tuhan, melalui channel Praise and Worship Infinity, mereka melihat dari smartphone mereka, dari laptop mereka, mereka melihat mungkin dari komputer, dari smart TV mereka. Kuasa Tuhan terjadi bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati dan sertai, sehingga kami semakin hari semakin disempurnakan seperti Kristus. Doa kami seperti Mazmur berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami khususnya di 2020 ini, supaya kami lebih bijaksana. Terima kasih Tuhan, biar apa yang kami dengar berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan keluarga besar Praise and Worship Infinity, kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini Kau telah berikan kelancaran dalam ibadah online ini. Tuhan, kiranya Kau berkati hamba-Nya Bapak Yedi Tambayo, Kau berkati pelayanan Tuhan, dimanapun dia melakukan pelayanan selalu diterima dengan baik.
Berkati juga Tuhan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya juga Tuhan selalu dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan kepada hamba-Nya atas firman yang disampaikan kepada kami. Kiranya biarkan firman ini berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Agnes beserta suami yang sudah sangat baik menyediakan tempatnya untuk kami bisa beribadah bersama. Berkati terus kiranya Tuhan keluarga ini, baik kesehatannya maupun segala usahanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan saya ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada kami semua ya Tuhan. Biarpun pada saat ini kami hanya bisa beribadah online dan tidak bisa bertemu satu sama lain, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Berkati terus Tuhan PWI, agar kiranya dapat terus menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan jadikan bangsa kami ya Tuhan dari virus corona ini, dan kami tolak dalam nama Yesus Indonesia bebas dari resesi ekonomi ya Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden Jokowi juga Tuhan beserta wakilnya dan jajarannya, berikan mereka hikmat ya Tuhan dalam memberikan keputusan-keputusan yang benar. Tuhan berikan juga terus kesehatan, kekuatan, kesabaran bagi para medis Tuhan yang bekerja sebagai garda terdepan untuk menyembuhkan pasien-pasien yang terkena corona. Berikan juga Tuhan kesembuhan bagi mereka yang terkena virus corona ini Tuhan. Biarkan mereka sehat kembali ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna, tapi biarlah Kau yang menyempurnakan doa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk terus selalu bersyukur dalam keadaan apapun dan bagaimanapun keadaan kami Tuhan, karena kami yakin janji-Mu ya dan amin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Saudara yang ada di rumah diberkati Tuhan. Firman Tuhan siang ini sangat memberkati, menguatkan. Tetapi mari kita punya kerinduan. Saya tidak hanya mau menjadi pendengar, tapi saya mau menjadi pelaku firman. Dan saya mau menghidupi firman itu dalam hidup saya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Yedi. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri saudara. Kita akan akhiri ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Ada panggilan Allah atas hidup saya dan saudara untuk bangsa Indonesia. Oh, berdoa buat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang,
Tuhan ibadah kami di bulan Oktober 2020 ini. Tuhan berkati siapapun jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan streaming dari Praise and Worship Infinity ini Tuhan. Bahkan sekalipun mereka akan menyaksikan mungkin di minggu-minggu berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, Allah tetap bekerja melalui video ini. Kuasa-Mu menyatakan rahmat yang luar biasa sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang putus asa diberikan pengharapan, bahkan kami yang bersusah dihiburkan. Pakai Praise and Worship Infinity lebih luar biasa lagi Tuhan. Mulai dari para pengurusnya, Ibu Agnes bersama dengan rekan-rekan, bahkan siapapun yang kali ini Tuhan mengambil bagian dalam pelayanan menjadi worship leader, pemain musik, singer, memegang kamera, mempersiapkan video ini sampai dengan di-upload di YouTube. Tuhan perhitungkan jerih lelah mereka. Apa yang mereka tabur di dalam pelayanan akan mereka tuai dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami punya kerinduan masuk di tahun-tahun yang berikutnya akan kembali ada perjumpaan secara langsung ibadah Praise and Worship Infinity. Ada pembelajaran, ada pendewasaan di dalam firman Tuhan. Kami rindu di masa itu. Namun di masa-masa sekarang ini kami menjaga diri hidup kami masing-masing dengan baik Tuhan. Di rumah kami menjaga hubungan antara suami istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Di usaha kami selalu berjuang dan kami percaya jerih lelah kami tidak pernah sia-sia. Pada akhirnya umat Tuhan, firman-Nya yang berkata, jika engkau datang di satu tempat dan ditolak, maka pergi dan bebaskanlah kakimu. Namun jika engkau datang di tempat itu dan engkau diterima, maka berkatilah tempat itu. Keluarga besar Praise and Worship Infinity menerima hamba dengan begitu murah hati. Maka itulah bagian hamba di akhir ibadah online ini Tuhan. Berkat daripada surga tercurah. Maka siapapun saudara yang menyaksikan video ini, arahkan hatimu. Apapun kata berkat yang kau dengar, terima dengan sungguh dalam iman saudara. Karena Tuhan Yesus yang berkata dalam firman-Nya, terjadilah sesuai dengan imanmu, bahkan dengan kuasa, otoritas daripada Allah. Hamba berkata, diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu, diberkatilah kau dalam setiap pekerjaanmu, usaha, bisnis, karir, perekonomian dan masa depan saudara. Dia akan hidupmu naik dan tidak turun, dijadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan memberikan kemenangan dan bukan kekalahan di 2020 ini. Umat Tuhan, keluarga besar Praise and Worship Infinity, terima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini, besok, lusa sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita orang yang setia menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Setiap kita yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah online dari Praise and Worship Infinity. Kita berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah online yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.